Shalom, salam damai sejahtera. Tuhan menyapa saudara-saudara melalui firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami naikkan syukur bahwa Engkau Tuhan adalah yang mempunyai firman. Kami hendak bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Roh Kudus tolong kami mengerti. Pakai hamba-Mu di dalam menguraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, firman Tuhan hari ini. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Menyatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama secara berturut-turut itu disebut hukum Taurat. Yang di dalam bahasa Yahudi disebut Torah dan di dalam bahasa Yunani disebut Nomos. Di dalam hukum Taurat ada aturan-aturan. Ada aturan yang mengatur tentang ibadah. Misalnya mempersembahkan kurban setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Pula ada aturan moral tentang apa yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan. Jumlahnya berdasarkan tafsir ahli Taurat ada 248 peraturan dan ada 365 larangan. Melakukan hukum Taurat ini bisa dianggap sebagai suatu beban. Mereka, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, itu dikatakan mengikatkan beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang keempat dan ayat kedua. Nah, setelah dengan Tuhan Yesus datang dan mengajar di bukit kepada seluruh orang-orang yang hadir di situ. Sebagian orang yang mendengarkan khotbah pengajaran Tuhan Yesus di bukit mengira bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu ajaran baru yang akan mengganti, yang akan menghapus daripada aturan daripada Taurat. Nah, saudara-saudara Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan menggenapkannya. Karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib menebuskan dosa saudara dan saya telah sempurna di atas kayu salib. Dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka setiap kita tidak lagi membawa hewan kurban setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Karena kurban itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba yang sempurna yang Tuhan kurbankan. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak menghapuskan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Justru penebusan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat saudara dan saya itu menggenapkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap ada dan tak dihapuskan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menjadi kurban penggenap hukum Taurat. Penebusan Tuhan Yesus atas dosa-dosa saudara dan saya mendorong kita untuk melihat hukum Taurat sebagai suatu standar aturan moral. Kerajaan Allah yang seharusnya kita usahakan, kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari.
sebagai ekspresi syukur atas keselamatan yang kita peroleh. Kita melihat hukum Taurat sebagai satu panduan, pedoman, pembanding bagaimana moral kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan. Dan kita berusaha untuk terus melihat itu sesuatu yang baik, yang juga kita lihat bahwa itu adalah standar moral kerajaan Allah. Syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Mari kita bergiat terus melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami surga, kami akan syukur bahwa Engkau Tuhan yang memberikan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Kami akan syukur pula Tuhan Yesus bahwa melalui perkataanmu Tuhan menunjukkan kepada kami semua bahwa hukum Taurat itu tetap ada. Dan itu hal yang baik, menunjuk kepada kami moral kerajaan Allah. Ya Tuhan Yesus, kami akan syukur untuk keselamatan yang kami peroleh dari Engkau. Tuntun kami selalu untuk melihat hukum Taurat sebagai bagian firman Tuhan yang mana kami harus upayakan hidup kami menjalankan firman Tuhan, menjalankan Taurat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.